Halo, perkenalkan nama saya Desita Hernanda Manginega, NIM 24050002, jurusan Teknologi Informatika Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen. Tujuan dari presentasi adalah sistem yang penting untuk organisasi karena mereka memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan strategis mereka, mengukur kinerja mereka, mengidentifikasi masalah dan peluang, mengontrol risiko, meningkatkan kepercayaan stakeholder dan meningkatkan kinerja mereka. Struktur pengendalian manajemen seperti pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat biaya adalah bagian unit dalam perusahaan yang hanya bertanggung jawab atas pengendalian biaya. Contohnya, Departemen Produksi, Departemen Administrasi, Departemen SDM, dan Departemen Pemeliharaan. Yang kedua, pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah bagian dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan, namun tidak memiliki kendali langsung atas biaya yang dikeluarkan. Contohnya Departemen Penjualan atau Pemasaran. Misalnya, tim penjualan yang bertugas menghasilkan pendapatan melalui penjualan produk atau jasa, meskipun mereka tidak terlibat dalam pengelolaan biaya produksi atau operasional secara langsung. Yang ketiga, pusat laba. Pusat laba adalah bagian unit dalam perusahaan yang bertanggung jawab baik atas pendapatan maupun biaya, sehingga dapat mengukur kinerja unit tersebut berdasarkan laba yang dihasilkan. Contohnya divisi atau unit bisnis yang memproduksi barang dan jasa. Misalnya divisi penjualan dan distribusi yang tidak hanya bertanggung jawab untuk penjualan tetapi juga harus mengelola biaya produksi dan distribusi agar menghasilkan laba. Dan yang terakhir, pusat investasi. Pusat investasi adalah bagian dalam organisasi yang tidak hanya bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan dan biaya, tetapi juga atas pengelolaan aset dan investasi yang dimiliki. Contohnya, unit bisnis yang besar yang mewakili kewenangan untuk membuat keputusan strategis terkait investasi dalam aset, proyek baru, dan ekspansi bisnis. Proses pengendalian manajemen yang termasuk penyusunan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan pengukuran serta pelaporan dan analisis. Penyusunan program adalah proses merancang rencana atau kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian anggaran dalam manajemen adalah proses untuk memastikan bahwa pengeluaran dan pendapatan aktual organisasi sesuai dengan rencana keuangan. Pengendalian manajemen pelaksanaan dan pengukuran merupakan salah satu tahap dalam proses pengendalian manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan. Dan yang terakhir, pelaporan dan analisis merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang merupakan suatu tindakan untuk memastikan bahwa suatu organisasi mencapai tujuannya. Contoh nyata penerapan pengendalian manajemen di organisasi. Penerapan pengendalian manajemen di organisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk memastikan kinerja perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dua metode umum yang digunakan untuk pengendalian manajemen adalah perhitungan ROI dan laporan pertanggungjawaban. Berikut adalah contoh penerapannya dalam organisasi, yaitu contoh penerapan pengendalian manajemen dalam perhitungan ROI adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja investasi dengan cara membandingkan laba yang dihasilkan dengan biaya investasi yang dikeluarkan. ROI digunakan untuk mengukur efisiensi atau probabilitas investasi di berbagai unit bisnis atau proyek. Kesimpulannya adalah suatu proses yang dilarang untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana yang telah ditetapkan oleh organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Pengendalian manajemen melibatkan berbagai langkah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi dan tindakan korektif yang semuanya berfokus pada pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Rekomendasi untuk membangun komunikasi yang efektif yaitu fasilitas komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah atau vertikal dan horizontal perlu dipromosikan untuk memastikan informasi mengalir dengan baik antara manajer dan karyawan serta antar departemen.
Manajer harus mendengarkan umpan balik dari bawahan dan memastikan bahwa karyawan dapat memberikan masukan secara terbuka. Yang kedua, menggunakan forum diskusi atau pertemuan rutin seperti rapat tim mingguan atau bulanan untuk mendiskusikan masalah, berbagai informasi, dan mencari solusi bersama. Inilah yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.